behind the scan orang-orang sukses. Hal yang lebih mengagumkan dari kegemilangan seseorang hari ini adalah proses di baliknya. Apabila yang kita tahu hanya hasilnya, itu hanya akan menghadirkan iri di dalam hati. Namun, jika kita tahu bagaimana perjuangan di baliknya, itu akan memberikan kita suntikan motivasi. Kita bisa akan tahu betapa lemahnya kita jika menyerah atas semua kesulitan hidup ini. Orang-orang yang hari ini dipandang hebat adalah mereka yang terlahir di atas terjangan gelombang tinggi yang bertubi-tubi. Muhammad Al-Fatih dikenal luas sebagai sebaik-baiknya pemimpin, juga sebagai pemilik sebaik-baiknya pasukan. Atas izin Allah, Al-Fatih memenuhi hadis Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Padahal pada saat itu Konstantinopel merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Bizantium Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad lamanya. Tapi benteng yang kokoh berdiri itu takluk di tangan seorang pemuda dan pasukan yang dekat dengan Ilahi. Penaklukan Konstantinopel merupakan prestasi gemilang yang begitu menyilaukan mata, sehingga nama Muhammad Al-Fatih abadi dalam sejarah. Namun, di balik itu semua, Muhammad Al-Fatih harus melalui jalan yang tentu tidaklah mudah. Pada usia 12 tahun, ia harus memimpin negara, meskipun kemudian kembali digantikan oleh ayahnya. Pada usia 21 tahun, ia kembali diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih memang telah disiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan. Masa kecilnya dihabiskan untuk mendalami Al-Quran, menyelesaikan hafalan 30 juz, mempelajari hadis-hadis, serta memahami ilmu fikih, matematika, dan strategi perang. Muhammad Al-Fatih menguasai berbagai bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Betapa sulit proses yang harus ia lalui. Ia mungkin harus melawan rasa kantuk dan malas karena harus mempelajari begitu banyak hal. Ia juga mungkin harus berulang kali terkilir dan memar karena berlatih bela diri begitu keras. Harus tidur hingga larut karena terus memikirkan nasib umat Islam. Jalan panjang perjuangan yang berhasil ditempuh dengan keimanan dan kesabaran. Atau seperti Sa'ad bin Abi Waqqas bin Abdi Manaf, ia dikenal sebagai orang pertama yang melemparkan anak panah dalam perjuangan di jalan Allah. Setiap panahnya tak pernah meleset. Setiap panahnya selalu tepat sasaran hingga mampu membuat musuh-musuh Islam tewas seketika. Sa'ad selalu berucap, "Ini adalah panah yang diberkahi Allah." Namun di balik itu semua, kita tidak tahu betapa banyak anak panah yang telah ia lepaskan dalam penempaan diri. Setiap yang mahir berawal dari ketiadaan. Betapa banyak waktu, tenaga, pikiran, dan tangisan yang mungkin telah ia habiskan, hingga bisa menjadi pemanah sejati yang setiap busur panahnya selalu tepat menancap di sasaran. Lantas, bagaimana kita hari ini? Sudahkah kita memaksimalkan potensi yang Allah beri? Sudahkah kita bersabar melalui prosesnya? Apabila hari ini kita masih terjebak pada asumsi tidak mampu atau tidak bisa, barangkali itu hanya pengalihan dari kata tidak mau bersabar dan tidak mau berlatih sebanyak mereka yang telah berhasil mengukirkan tinta emas dalam sejarah.